Halo guys, kami dari kelompok 1 kelas 1G. Perkenalkan, saya Desi Pudin sebagai ketua. Halo, saya Diana. Halo, saya Rita. Halo, saya Raisya. Hai, aku Salwa. Hai, saya Ricky. Hai, saya Putra. Hai, saya Yunis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep dasar dari promosi kesehatan. Check it out! Deklarasi Alma-Ata 1978 merupakan bentuk kesepakatan 140 negara tentang pelayanan kesehatan primer atau primary health care. Dr. Ilona Kistas, Direktur Health Promotion WHO tahun 1994 berkunjungan ke Indonesia bertemu Kepala Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes yaitu Dr. Andes Dafroni MH, termasuk FKM UI, dan kunjungan lapangannya ke Bandung. Sejak itu, Pusat Penyuluhan Kesehatan berupaya mengembangkan konsep promosi kesehatan tersebut serta aplikasinya di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan istilah promosi kesehatan di Indonesia tersebut dipicu oleh perkembangan dunia internasional. Unit Health Education di WHO berubah menjadi Unit Health Promotion. Sejarah periode tahun 1945 sampai 1965. Presiden Soekarno mengadakan kegiatan penyemprotan malaria. Yang kedua, dicanangkannya Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 1964. Yang ketiga, didirikannya Sekolah Penyuluhan Kesehatan di Magelang. Yang keempat, diadakan media penyuluhan berupa film dan poster terkenal 4 Sehat 5 Sempurna. Yang kelima, lahirlah UU Kesehatan. Pada tahun 1965 sampai 1975, istilah yang dipakai yaitu Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Yang keenam, lahirlah konsep PKMD atau Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa. Tahun 1975 sampai 1995 dikenal istilah Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Yang ketujuh, dimulai penebangan pendekatan kesehatan masyarakat seperti Polindes, Posyandu, sedangkan pada tahun 1995 sampai sekarang menggunakan istilah promosi kesehatan dan konsen perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 8. Dikembangkan sebagai salah satu model promosi kesehatan. 9. Dicanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan oleh Presiden Habibie pada tanggal 1 Maret 1999. 10. Sekaligus mencetuskan visi Indonesia Sehat 2010. Selanjutnya, era promosi kesehatan. Promosi kesehatan sama dengan pendidikan kesehatan yang berperan dalam peningkatan derajat kesehatan. Pertama, era propaganda dan pendidikan kesehatan rakyat masa kemerdekaan sampai 1960-an. Pada tahun 1924 oleh pemerintah Belanda dibentuk Dinas Higien dengan kegiatan pemberantasan cacing tambang di daerah Banten. Dengan mendorong rakyat untuk membuat kasus atau jamban sederhana yang tumbuh menjadi medis, higienis, propaganda. Propaganda ini kemudian meluas menjadi penyuluhan di sekolah-sekolah dan timbullah gerakan Tiga di Sekolah dengan perintisan pendidikan kesehatan rakyat oleh Dr. R. Mohatar. Era pendidikan dan penyuluhan kesehatan 1960 sampai 1980, munculnya istilah pendidikan kesehatan dan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan 1960. Ditetapkannya Hari Kesehatan Nasional 12 November 1964. B. Era PKMD, Posyandu dan Konseling Kesehatan melalui media elektronik 1975 sampai 1995. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Munculnya PKMD atau Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Munculnya Posyandu, penyuluhan kesehatan melalui media elektronik atau dialog interaktif, sinetron dan lain-lain. Era promosi dan paradigma kesehatan 1995 sampai 2003. Konferensi internasional promosi kesehatan di Rawak, Kanada. Munculnya istilah promosi kesehatan Ottawa Charter 1986. Memuat 5 strategi pokok promosi kesehatan, yaitu 1. Mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan, healthy public policy. 2. Menciptakan lingkungan yang mendukung supportive environment
unit atau wajan. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan perorangan personal skill. Lalu menata kembali ke arah pelayanan kesehatan atau reorient health service. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan 2 di Adelaide, Australia tahun 1988. Konferensi ini menekankan 4 bidang prioritas, yaitu 1. Mendukung kesehatan wanita, makanan dan gizi. 3. Rokok dan alkohol, dan menciptakan lingkungan sehat. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Sundsvall, Swedia tahun 1991. Konferensi ini mengembangkan 4 strategi kunci, yakni 1. Memperkuat advokasi di seluruh lapisan masyarakat. 2. Memberdayakan masyarakat dan individu agar mampu menjaga kesehatan dan lingkungannya melalui pendidikan dan pemberdayaan. 3. Membangun aliansi. 4. Menjadi penengah di antara berbagai konflik kepentingan di tengah masyarakat. 5. Promosi kesehatan abad 21 adalah meningkatkan dalam kesehatan tanggung jawab sosial, lalu meningkatkan investasi pembangunan kesehatan, terus meningkatkan kemitraan untuk kesehatan, lalu meningkatkan kemampuan perorangan dan memberdayakan masyarakat, mengembangkan infrastruktur promosi kesehatan. Selanjutnya, konsep dasar Promkes. 5 tingkatan pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan menurut Level and Clark adalah 1. Health promotion, peningkatan atau promosi kesehatan. 2. Specific protection atau perlindungan khusus. 3. Early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dan pengobatan segera. 4. Disability limitation atau membatasi atau mengurangi kecacatan. 5. Rehabilitasi. Visi promosi kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial seperti Undang-Undang Dasar Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Visi promosi kesehatan yang pertama, mau atau willingness, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua, mampu atau ability, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, memelihara kesehatan, mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, untuk misi promosi kesehatan, yang pertama menganjurkan, yang mana melakukan advokasi terhadap para pengambil keputusan di beberapa program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Melakukan advokasi artinya melakukan upaya agar pembuat keputusan atau penentu kebijakan tersebut mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan dan keputusan politik. Yang kedua, ada media atau menjembatani, yaitu menjadi jembatan yang menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, ada enable atau memampukan, yang mana memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Sasaran promosi kesehatan yang pertama, sasaran primer. Sasaran primer atau utama upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal organisasi. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya.
Media Promkes, media atau alat beraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan. Pertama, fungsi alat beraga dapat menghindari salah pengertian atau pemahaman atau salah tafsir, dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang mengesankan. Dapat menarik serta memusatkan perhatian. Dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok ini tetap sehat bahkan meningkatkan status kesehatannya. Yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, pelayanan kelompok masyarakat yang sakit agar kelompok ini sembuh dari sakitnya menjadi pulih kesehatannya. Pelayanan promosi kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan pada aspek promotif, yaitu kelompok orang sehat. Yang kedua, promosi kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Lalu untuk yang ketiga, pencegahan tingkat pertama, primary preventif, yaitu kelompok masih dengan resti. Untuk yang keempat, pencegahan tingkat kedua, secondary preventif, yaitu kelompok masih dengan penyakit kronis. Untuk yang kelima, pencegahan tingkat ketiga, tertiary preventif, yaitu kelompok pasien yang baru sembuh. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan pada tatanan pelaksanaan. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Yang kedua, promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Yang ketiga, promosi kesehatan di tempat kerja. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat kami ucapkan. Terima kasih.